Selamat datang di sahampintar.com. Kita akan membahas artikel kami yang sudah terbit sejak 20 Oktober 2019. Oke, kita mulai dengan pembahasan topik kali ini adalah bagaimana cara memilih saham yang rendah risiko. Karena memang apa ya, banyak di kalangan orang-orang yang mengatakan bahwa saham itu adalah instrumen high risk high return, alias resikonya gede, akan menghasilkan keuntungan yang gede juga gitu ya. Namun kami merasa kurang setuju dengan pendapat tersebut, kecuali ditambahkan kata mungkin. Ya mungkin, mungkin karena nggak 100% ya, ada semuanya itu high risk high return. Bisa juga mungkin high risk high return itu juga memungkinkan, kembali yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin juga bisa high risk low return, malah rugi. Ya bukan rugi ya, low return ini keuntungannya kecil, tapi bisa juga mungkin yang ketiga high risk no return, nggak untung gitu, nggak ada untung, nggak ada pengembalian. Pengembaliannya bisa zero, atau beli satu dijual harga Rp1 juga gitu misal. Kemudian atau mungkin beli 10 nggak naik-naik harga sahamnya, malah rugi. Dan itu disebut dengan high risk high deficit mungkin gitu ya, banyak keuntungannya nggak ada tapi malah tinggi kerugiannya. Nah tapi ada juga mungkin kalau depannya tadi udah high risk semua yang kita sebutkan, mungkin ada juga saham yang low risk tapi bisa kasih high return. Nah ini mungkin yang akan dicari oleh teman-teman sekalian ya, para pendengar. Mungkin nggak sih kalau kalau ada saham yang low risk tapi high return? Nah, itu bisa aja terjadi, tapi itu harus melakukan analisa risiko. Nah, seperti ini. Analisa risiko terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menganalisa risiko itu eh, yang perlu kita pelajari pada tahapan ini, menganalisa bisnisnya. Bisnis dari perusahaan yang sahamnya akan kita beli. Maka kita akan berfokus pada instrumen saham. Masuk ke bagian penentu harga saham. Eh, Kita sudah tahu kalau kita ingin transaksi saham itu, kita harus beli dulu kan, beli saham, kemudian nanti kita akan jual. Nah, jual, selisih harga jual dengan selisih harga ketika kita beli itu disebut selisih keuntungan. Nah, keuntungan itu yang akan kita dapatkan setelah penjualan saham. Nah, tapi tentu ketika kita ingin membeli saham, kita berharap harga sahamnya itu naik terus. Nah, tapi di sini kita juga harus apa namanya, melihat apa sih yang membuat sebuah harga saham itu naik. Nah, seperti halnya ini kan. Yang mendorong permintaan saham adalah satu, berdasarkan informasi pasar. Jadi informasi pasar yang didapatkan oleh para investor. Kemudian ada spekulasi dari para pemain saham. Nah, ini pemain saham ini biasanya para spekulan-spekulan itu disebutnya trader ya. Trader itu adalah orang-orang yang emang kerjaannya itu bukan investasi jangka panjang, tapi dia disebutnya trader ya karena dia melakukan uh, transaksi saham dengan strategi day trading. Itu adalah uh, berspekulasi dalam waktu dekat gitu. Nah, itu nanti akan menghasilkan noise di pasar. Jadi kalau sahamnya itu saham yang volatile, itu gampang banget digoreng ya. Digoreng itu dijadiin kayak
naik turunnya itu gampang banget dimainin oleh bandar, dimainin oleh para spekulan-spekulan gitu. Jadi pas saham naik turun itu spekulan udah bisa prediksi, oh ini akan naik, akan turun, itu bisa dimainin. Dan mereka biasanya tanpa melakukan analisa risiko atau analisa apa namanya, analisa bisnis, dia biasanya memainkan dengan cara market psikologi gitu. Jadi kalau kayak dia prediksi berdasarkan volatilitas perdagangan, psikologi pasar saat itu nanti kita akan bahas pada episode lainnya untuk bagaimana cara berdagang dengan apa namanya, strategi day trading. Kemudian yang ketiga adalah kondisi perekonomian global. Kita juga harus paham ya bagaimana kondisi di perekonomian global. Seperti kita ketahui, saat ini kita memasuki era yang sudah tidak bisa lepas dari pengaruh negara-negara perekonomian besar. Contohnya adalah seperti US, Amerika Serikat, dan China. Contohnya adalah yang perang dagang itu adalah Amerika Serikat dan Donald Trump-nya melawan China dengan Xi Jinping-nya. Yang perang itu dua negara itu saling apa namanya, saling perang tarif, tarif impor barang masuk dari negara Cina ke Amerika, dari Amerika ke Cina, itu saling saling diperangi, perang biaya yang mengakibatkan secara tidak langsung ke Indonesia. Nah, ini kan adalah efek dari poin ketiga itu, kondisi perekonomian global. Karena ternyata dari perang dagang dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu memberikan dampak ke dunia yang lain, salah satunya Indonesia. Nah, ini bagaimana dampaknya ini akan mempengaruhi resiko saham kita. Yang keempat, ini jelas paling krusial, laporan keuangan perusahaan. Jika jika keuangan perusahaan itu sehat, jadi cash flow-nya positif, yang pertama tadi, yang kedua adalah debt to equity ratio, jadi apakah perusahaan ini di biaya operasionalnya itu berdasarkan hutang atau sudah keuntungan. Kemudian adalah net profit, bagaimana keuntungan apa namanya, keuntungan perusahaan selama beberapa kuartal terakhir. Biasanya kami akan mengambil selama 8 kuartal, per 8 kuartal. Kalau 8 kuartal terakhir berturut-turut perusahaan itu selalu menghasilkan net profit yang positif, itu tandanya perusahaan itu memiliki bisnis yang bagus dan dioperasikan oleh orang-orang yang kompeten. Kemudian yang keempat adalah earning per share. Jika dalam 8 kuartal terakhir juga earning per share-nya itu positif, itu tandanya juga perusahaan itu low risk untuk diinvestasikan dan bisa memberikan keuntungan. Nah, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita memang apa namanya, spekulasi saham itu tidak apa ya mempengaruhi 100% pergerakan saham seperti yang mungkin beberapa orang awam bayangkan. Jadi kalau orang-orang awam itu kan biasanya mereka kebayangnya itu kayak transaksi saham kayak di film-film Hollywood gitu ya, kayak orang telepon berdering, orang pencet grafik yang rumit dengan kecepatan tinggi gitu, high velocity trading, karena ada isu-isu pasar kriminalisasi antar apa namanya, pemilik perusahaan seperti itu. Oh, tidak seperti itu memang ada tapi nggak sesering yang dibayangkan orang-orang. Jadi nggak 100% tuh karena spekulasi. Jadi ada yang mungkin orang-orang bilang oh saham itu berbahaya. Nah, itu memang berbahaya kalau tidak dilakukan analisa 4 poin tadi. Jadi saham cuma nanti dilihat hanya berdasarkan kosmetik-kosmetiknya, itu nanti kita akan bahas soal apa namanya, kosmetik-kosmetik di bidang saham. Kemudian berikutnya tentang harga sama dengan nilai. Pada bagian ini kita akan membahas apakah benar harga dari suatu saham itu akan berjalan beriringan dengan nilai intrinsik dari
perusahaan dari saham yang dibeli. Sebagai contoh, kita akan ke AirAsia. Di AirAsia ini kita bisa lihat reportnya earnings per share dari tahun ke tahun 2016 sampai 2019 dan juga per kuartal dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Ini berarti per triwulan ya, per 3 bulan. Baik, di sini kita bisa lihat terjadi perubahan besar dari Q4 2016 dari 0 rupiah ke 23 rupiah. Keuntungannya per lembar saham. Tapi berikutnya di kuartal kedua itu minus 2. Kemudian dia minus 64 ya, ini cukup besar. Kemudian ini adalah EPS per tahun yang sudah disetahunkan atau di annualize. Itu minus 48. Kemudian berlanjut lagi ke 2018 sampai di kuartal 1 2019 dia negatif terus. Berarti di sini sekitar sudah ada 8 kuartal ya yang negatif. Oke. Apakah ini menandakan sesuatu hal yang buruk? Kita belum bisa pastikan. Tapi ini sudah tanda-tanda sih biasanya kalau EPS-nya itu negatif lebih dari 3 kuartal biasanya kalau kami sebut itu lebih dari 3 kuartal nggak pernah sembuh, nggak pernah positif, itu tandanya harus dijauhi perusahaan tersebut untuk dibeli sahamnya. Kemudian cash flow-nya negatif, cash flow-nya harus kas, net profit atau laba bersihnya juga negatif. Oke, mungkin kita sudah bisa mengira-ngira ya seperti apa perubahan harga sahamnya dari tahun ke tahun. Kemudian kita lihat debit to equity ratio-nya juga cukup tinggi. Ini tinggi bukan menantikan pembayarannya ya. Ini maksudnya bukan menantikan pembayaran, itu adalah pembayarannya itu ditahankan atau sebagainya gitu, jadi nggak dibayar-bayar, itu bukan seperti itu. Itu namanya gagal bayar. Kalau nanti bank untuk dibayar tapi kok nggak bayar-bayar ya berarti perusahaan itu nggak mampu bayar hutang. Itu biasanya nanti ada proses nanti kayak likuidasi. Ini nanti kita bahas berikutnya. Di sini kita bisa lihat debit to equity ratio-nya ini lebih dari 1000%. Ya, ini 1000%. Baiklah, sekarang kita summary lagi. Dari data di atas kita dapatkan analisa dari AirAsia Indonesia dengan kode CMPP. Itu adalah EPS-nya sebesar 8 kuartal itu selalu negatif value-nya. Kemudian cash flow atau arus kasnya juga negatif, keuntungan bersih net profit-nya negatif, dan rasio hutang terhadap ekuitas juga sangat besar, lebih dari 1000%. Ini perlu diingat. Biasanya kalau dia ini lebih dari 50% itu menandakan perusahaan tersebut dalam pengoperasiannya itu masih mengandalkan hutang, jadi bukan berdasarkan keuntungan. Jadi seperti halnya AirAsia mungkin di sini sebagai contoh untuk pengoperasian pesawat, pembelian pesawat, kemudian pembayaran gaji-gaji pegawainya itu masih berdasarkan hutang. Bisa hutang dari bank atau mungkin juga bisa dari piutang. Piutang ini mungkin kayak partner AirAsia sebagai suppliernya gitu, dia berhutang ke Boeing untuk pembayarannya itu bisa kayak dicicil atau sebagainya, itu bisa juga dimasukkan dalam debit. Itu kita bahas juga nanti kayak jenis-jenis hutang seperti hutang jangka panjang dan jangka menengah. Oke, kita akan lihat dalam bentuk grafik
Nah, kita cari dividennya nggak pernah dibagikan setahun 2014 sampai tahun 2018. Dividen nggak pernah. Ini kita ke IPS lagi. Ini sempat positif di sini, tapi sejak 2015 selalu negatif. Ini yang nolnya ya, yang dia negatif. Oke, apakah eh, situasi perekonomian perusahaan tadi itu mencerminkan kenaikan dan penurunan harga saham di pasar? Ternyata tidak juga. Seperti yang kita lihat, justru pada tahun 2018 ini pernah mengalami lonjakan besar, tapi kemudian kayak diseret turun gitu ya. Dan bisa dilihat juga di sini ada beberapa noise. Kayak kenaikannya itu sangat kebanting gitu ya. Ini naik tinggi, turun, jatuh lagi, naik agak tinggi lagi nih, turun lagi, naik lagi, turun sebagainya. Nah, ini yang biasa disebutnya sebagai noise. Tapi kalau Anda sebagai seorang value investor ini bisa melihatnya ya, sebenarnya saham ini pasti akan jatuh kalau dia nggak pernah dapat keuntungan. Oke, kita sudah selesai bahas AirAsia. Kemudian kita lari ke saham jamu, Sido muncul. Mungkin kalau Anda sebagai seorang yang suka traveling sebagainya gitu, Anda suka sih beli Sido muncul gitu ya sebagai bahan pelengkap perjalanan. Dan Sido muncul ini menurut saya adalah salah satu perusahaan yang punya mood itu seperti parit, uh, parit besar yang menjaga jaraknya dengan kompetitornya. Nah, seperti hanya brand-brandnya Asido muncul itu pasti jamu. Nah, ini kita bisa lihat apakah benar mood itu memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Jika kita bisa lihat di sini, ini sangat bagus sih. Ini dari 2016 sampai 2019 dan tiap kuartalnya ini bersih. Dia selalu cetak skor positif. Nah, apakah cash flow-nya juga sebaik dengan IPS-nya? Karena bisa juga cash flow-nya negatif, IPS-nya positif. Cash flow-nya ada, net profit-nya juga masih positif. Oke. Kemudian kita lihat debt to equity ratio-nya. Jeng 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 jeng. Dia 10%. Berarti bisa kita katakan tadi kalau dia di atas 50% di ER-nya disebutkan dia didanai oleh hutang dalam segi pengoperasional dan ekspansi bisnisnya. Tapi kalau dia di bawah 50% itu tandanya dari net profitnya tadi itu yang kita lihat, dari net profit yang dimiliki oleh Sido muncul, dia bisa membiayai biaya operasinya dan bisa membiayai berbagai macam aktivitas ekonominya, kayak menggaji karyawan, melakukan pengiklanan, melakukan promosi atau menjalankan event-event, itu semuanya sudah tidak lagi bergantung pada hutang. Tapi dia tetap punya hutang. Ini normal di perusahaan ada hutang. Hutang ini bisa dibilang kayak piutang, kayak punya partner ada perjanjian hutangnya bisa dibayar bulan depan atau 3 bulan berikutnya. Itu biasa sih, itu namanya kayak relaksasi bisnis. Karena kalau daya negosiasi sebuah perusahaan itu besar ke suppliernya, tandanya dia memang salah satu apa namanya produsen yang dipercaya oleh supplier, dan menjadi ketergantungan supplier itu bagus. Berarti si muncul ini dipercaya oleh supplier dan bisa memerankan harga yang bagus untuk permainan harga di pasar agar produknya tetap kompetitif tapi keuntungannya tidak tergerus. Itu nanti kita akan bahas pada episode selanjutnya untuk menentukan para pemain-pemain besar yang bermain di sektor-sektornya sebagai pemenang. Oke, kita sudah lihat dari 4 tadi itu ya, yang bedanya kita bahas ini sih, setiap tahun keuntungan bertambah.
dari sebelumnya. Oke, enggak. Ini memang khusus tapi intinya tetap 4 tadi ya yang kita fokuskan itu. Nah, baik. Sekarang kita lihat di sini ada dividen. Dividennya juga ini selalu naik baik dari segi apa namanya nominalnya maupun persentasenya. Kalau kita bisa lihat di sini terus naik. IPS pun juga begitu selalu naik. Oke. Ini menandakan bahwa Sido Muncul adalah salah satu profil perusahaan yang bisa memberikan keuntungan namun dengan rendah risiko. Apakah pasar juga menilai apa yang kita nilai? Ternyata memang terbukti dari jangka panjang. Mungkin di tahun sekitar 2014-an sampai 2018 Sido Muncul mengalami penurunan harga ya, tapi ini sepertinya agak berlawanan dengan apa yang terjadi di uh, earning per share-nya gitu. Dia selalu naik. Ini memang biasanya pasar itu selalu apa namanya mengoreksi dirinya. Nah, koreksinya jelas terjadi dari sini. Ini terjadi koreksi berkali-kali. Nah, ini sudah muncul terus naik. Ketika pasar sudah mengetahui kesalahannya, dia akan mulai membenarkan dirinya sendiri. Tapi kalau kita lihat ini sangat beda patternnya ya dengan AirAsia tadi. Kenaikan dan penurunannya itu terlihat lebih berimbang. Ini berarti memang ada kecenderungan pasar memberikan koreksi. Ini sangat berbeda dengan pattern-pattern yang biasa terjadi di saham-saham yang biasa dimainkan bandar. Ya memang bandar bisa main di mana-mana aja, tapi nanti kita bahas deh itu untuk biar lebih banyak lagi pattern-pattern yang biasa terjadi. Oke, ada koreksi pasar dan sebagainya, itu yang sudah kita bahas tadi. Sudah jelas bahwa pertumbuhan perusahaan akan terrefleksi dalam harga saham. Itu sudah kita bahas ya, contohnya kayak AirAsia tadi yang naik. Tapi setelah lihat laporan keuntungannya kok turun terus ya harganya akan mengikuti pertumbuhan perusahaannya. Sudah muncul juga begitu yang tadinya kok kelihatannya kok turun terus gitu ya. Tapi ketika sudah terlihat konsistensinya sejak 2018 mundur ke belakang ke 2015-an itu setelah 3 tahun ini konsisten, investor sepertinya mulai percaya terus naik beriringan dengan kinerja perusahaan. Oke, baik, kembali lagi kita ke topik awal. Apakah risiko itu sama dengan nilai perusahaan? Jika kita bisa lihat beberapa poin yang tadi itu ya kayak EPS-nya ada, cash flow, net profit, DER sama dividennya ini ternyata memberikan sinyal positif, berarti menandakan bahwa perusahaan ini memang moncer dalam menjalankan usahanya. Berarti bisa dibilang perusahaan ini rendah risiko. Rendah risiko tapi memberikan keuntungan. Nah, ini ada beberapa 3 poin tambahan. Sebenarnya maksud dari 4 poin plus 1 ya. Yang kita awal 4 kan EPS, cash flow, net profit sama DER, kemudian kita tambahkan dividen, kemudian kita gabung lagi 4 plus 1 jadi ada 5 poin. Kemudian 5 poin tadi itu sebenarnya sudah menggambarkan 3 hal lagi, yaitu adalah sumber pertumbuhan perusahaan. Sumber pertumbuhan perusahaan itu didapatkan dari mana? Dari hutang atau dari keuntungan. Kemudian dua, kondisi apresiasi dari industri terhadap produk perusahaan. Kita bisa lihat sudah muncul ternyata diapresiasi oleh masyarakat, terbukti dari pertumbuhan perusahaan dari operasional bisnis produksinya, jamu-jamunya berarti diapresiasi masyarakat. Kemudian kemampuan manajemen dalam mengelola aset, modal, dan hutang perusahaan. Itu bisa kita lihat juga ya dari tadi. Seperti halnya hutangnya itu bisa dikonversi untuk menjadi pertumbuhan perusahaan nggak? Hutangnya itu dari tahun ke tahun rasionya turun atau tidak? Nah, itu kita bisa melihat dari kemampuan manajemennya di sana.
Nah, dengan kemampuan manajemen yang bagus itu kita bisa lebih percaya lagi bahwa modal yang kita tanamkan di perusahaan tersebut akan dikelola dengan baik oleh manajer-manajer yang berkompeten di bidangnya. Nah, baiklah kesimpulannya adalah melihat kedua perbandingan di atas mungkin dapat kita simpulkan selain high risk high return mungkin saham juga merupakan high risk low return atau low risk high return tergantung dari profil perusahaannya. Ingat sekali lagi profil perusahaannya bukan berarti saham ini volatilitasnya tinggi itu Anda ada kesempatan untuk swing atas swing bawah, serok kanan serok kiri, serok atas serok bawah dan sebagainya. Itu silakan perspektif orang lain itu mungkin akan tidak bisa dibantah. Tapi jika kita menggunakan metode analisa secara uh, valuasi, kita akan lebih tenang dalam berinvestasi. Intinya ya investor tidur, Anda tidur, uang datang sendiri. Nah, harapan kami ya semoga pembaca lebih memilih saham yang low risk high return. Untuk apa mengambil risiko yang tinggi jika dengan risiko yang kecil masih mendapatkan keuntungan yang tinggi juga. Namun tetap tak ada no risk high return. Intinya nggak ada risiko sama sekali tapi dapat keuntungan. Nah, selain dari perspektif risiko di dalam bisnis perusahaan, terdapat juga risiko eksternalnya seperti situasi keekonomian global, situasi keamanan nasional, dan seperti situasi wabah pandemik seperti corona saat ini, ya pasti akan mempengaruhi kapasitas perekonomian perusahaan yang tergantung dari aktivitas kehidupan masyarakat secara normal. Oke, kita sebagai investor yang mampu kita lakukan adalah tetap mengelola risiko tersebut sekecil mungkin untuk dapat mendapatkan cuan yang berkelanjutan. Baik, sekian eh, ngobrol saham kita akan lanjutkan lagi. Nah, mungkin kita bisa bahas banyak banget di artikel-artikel saham pintar. Itu nanti kita bisa bahas lagi lebih oke, lebih enak lagi ngobrol-ngobrolnya. Ya, pokoknya tetap pantau aja sahampintar.com di blog kami atau di media-media sosial kami yang ada di deskripsi. Dan juga tetap subscribe dan pantau channel YouTube kami. Sekian, selamat beraktivitas kembali untuk rekan-rekan saham pintar.